Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat lelaki tua kurus dan kecil itu minum, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, menurut pengetahuan saya, pencapaian Anda di alam ilusi dianggap teratas di antara para pembudidaya saat ini. Saya melihat Anda juga tidak setua itu, jadi bagaimana Anda berkultivasi ke tahap ini di alam ilusi Anda? Sue Ying terkekeh, kultivasi adalah tentang mengambil langkah demi langkah. Ketika saya lemah dan masih berada di tingkat transenden, saya mendapatkan pencerahan di alam ilusi. Oleh karena itu, saya berani mengatakan itu mungkin karena saya berbakat dalam aspek ini. Setelah itu, saat saya berlatih dan terus berkembang, tanpa sadar setelah 1 triliun tahun, saya dapat mencapai tempat saya hari ini. Itu benar, tanpa disadari memang. Mata lelaki tua kurus kecil itu dipenuhi kabut. Mengingat masa laluku, ketika aku hanyalah binatang bermutasi dengan sedikit kecerdasan, saat itu, aku berpikir untuk menghindari pemburu dan bertahan hidup sedikit lebih lama. Siapa yang mengira bahwa saya bisa mencapai tahap saya tanpa sadar juga? Petik 2. Sue Ying dalam hati terkejut. Binatang yang bermutasi? Kecerdasan sedikit lebih rendah? Batu senior ini mengatakan bahwa cermin batu adalah sepotong timbangan yang jatuh dari kakinya, memberikan petunjuk kepada Sue Ying bahwa pihak lain adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi siapa yang mengira bahwa titik awalnya lebih rendah darinya? Aku tua, saya sering memikirkan kembali masa lalu. Saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk berkultivasi lagi. Pria tua kurus dan kecil itu terkekeh, bagaimana Anda melihat dunia ilusi Anda? Apa menurutmu semua yang ada di dalamnya nyata? Mereka memiliki kebijaksanaan dan semangat. Mereka memiliki identitas diri. Mereka memiliki pengalaman mereka sendiri. Jadi, saya pikir triliunan makhluk di dalam alam ilusi itu nyata. Sue Ying menjawab, saat ini, saya hanya kekurangan setengah langkah sebelum membuat dunia ilusi saya sebanding dengan dunia nyata. Lebih jauh lagi, setiap kali setelah melakukan alam ilusi, saya hanya menghentikan waktu di alam ilusi untuk triliunan makhluk untuk sementara waktu. Ketika saya melakukan alam ilusi saya lagi, makhluk-makhluk ini akan terus hidup sekali lagi. Jika dia membiarkan alam ilusi dihancurkan, itu akan seperti membunuh semua triliunan makhluk di dalamnya. Sue Ying tidak mau melakukan tindakan seperti itu. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang yang hidup di dunia nyata dan di alam ilusi di alamnya saat ini. Makhluk di kedua dunia memiliki identitas, memiliki emosi, dan dapat berkultivasi. Oleh karena itu, alam ilusi yang dilepaskan oleh Sue Ying akan tetap sama sepanjang waktu, meskipun setiap kali ia melakukannya lagi, akan ada lebih banyak makhluk hidup. Di dalam mereka semua nyata, setelah Anda selesai melakukannya, Anda hanya akan menghentikan waktu di alam ilusi untuk sementara? Pria tua kurus itu berpikir keras setelah mendengarkan itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan terkekeh, terkadang, energi spiritual sangat penting dalam kultivasi. Jika Anda percaya, Anda akan berhasil. Jika tidak, Anda secara alami tidak akan berhasil. Petik 2. Baiklah, aku sudah kenyang sekarang. Waktunya pergi. Pria tua kurus itu berdiri. Dia memandang Sue Ying dengan senyuman, kita mungkin bertemu lagi di masa depan jika kita ditakdirkan. Mengatakan itu, lelaki tua kurus itu berdiri dengan gemetar. Dia mencengkeram tongkatnya sebelum berjalan perlahan, dan segera, sosoknya menghilang. Sue Ying bahkan tidak mengerti bagaimana pihak lain pergi. Sangat tangguh, Sue Ying dalam hati terkejut, saya selalu berpikir bahwa Raja Sembilan Awan adalah yang terkuat dalam aspek kekosongan, dan sekarang, Primogenitor Void adalah yang pertama. Tapi sepertinya, batu senior yang misterius dan tak terduga ini juga membingungkan. Hanya tekniknya untuk pergi telah melampaui teknik Void Primogenitor. Di lokasi lain, di Great Void Heaven Temple, inkarnasi Sue Ying segera datang untuk melihat leluhur Tian Yu. Nenek moyang, Sue Ying menyapa. Dongbo Sue Ying, apa yang membuatmu datang menemuiku secara pribadi? Nenek moyang Tian Yu bertanya dengan sedikit terkejut. Nenek moyang, apakah Anda mengenali orang ini? Mengatakan itu, Sue Ying melambaikan tangannya sebelum memproyeksikan penampilan batu senior, seorang lelaki tua yang tampak seperti sekantong tulang dan memegang tongkat, dia sangat kuat, dan pemanfaatan kekosongannya, di hatiku. Pendapat, berada di luar Void Primogenitor. Menurut kesimpulan saya,
dia pasti Dewa Kosmos dan harus berada di peringkat terdepan. Saya tidak berani mengatakan dia bisa berdiri berdampingan dengan guru suci, tetapi dia setidaknya harus berada di level yang sama dengan leluhur dunia dan ibu leluhur. Petik 2. Oh, nenek moyang Tian Yu memandang dengan heran. Dia benar-benar mengamati sosok yang muncul di udara sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sui Ying merasa bingung. Meskipun Swordmaster mungkin kuat, leluhur Tian Yu masih seseorang yang jauh melampaui dia dalam hal usia dan kebijaksanaan. Tapi leluhur Tian Yu berkata dia belum pernah melihat batu senior ini. Dewa Kosmos yang setidaknya setingkat dengan leluhur dunia dan ibu leluhur. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan ini tidak membuat aktivitas apapun? Dongbo Sui Ying, apakah Anda yakin pernah melihatnya sebelumnya? Dan dia benar-benar sekuat itu? Apakah kamu tidak ditipu? Petik 2. Sui Ying menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Itu benar juga. Dengan pencapaian Anda di alam ilusi, siapa yang bisa menipu Anda di ranah hukum Anda? Itu praktis terlalu sulit. Nenek moyang Tian Yu merasa bingung dan curiga. Tapi ini masih pertama kalinya saya mendengar dari Anda tentang Dewa Kosmos pada tingkat ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini benar-benar aneh. Setelah bertanya kepada leluhur Tian Yu, Sui Ying melanjutkan untuk bertanya kepada Swordmaster, namun dia mendapat jawaban yang sama. Sui Ying hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara. Tidak peduli apa, pria tua kecil kurus misterius itu tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Hanya saja identitasnya lebih misterius. Dalam dunia suci Unicorn Timur. Di puncak gunung yang sunyi, angin bertiup dingin, dan seorang lelaki tua kurus-kurus membawa tongkat berdiri tepat di atasnya. Tiba-tiba, sosok lain muncul di sisinya. Dia adalah orang kurus dan kecil lainnya yang mengenakan jubah hijau longgar, leluhur dunia. Wajah leluhur dunia mengeluarkan aura tirani alami. Bagaimanapun, bahkan guru suci tidak dapat melukai tubuh berdagingnya sama sekali. Jika leluhur dunia memutuskan untuk beralih ke sisi gelap, dia akan menjadi iblis yang hebat. Namun demikian, leluhur dunia yang biasanya tirani bersikap hormat di depan lelaki tua kecil kurus ini. Dia membungkuk dan menyapa pihak lain, "Guru, Anda telah bangun." Murid ini berpikir bahwa akan sulit bagiku untuk bertemu guru lagi. Pada saat ini, leluhur dunia tidak bisa menyembunyikan perasaannya sama sekali. Dia rupanya sangat bersemangat. Pria tua kurus kecil itu tersenyum sambil mengelus kepala leluhur dunia. Tinggi mereka berdua relatif sama. Pria tua kurus dan kecil itu terkekeh, dasar setan kecil. Anda saat ini adalah leluhur dunia yang terkenal, namun Anda masih bertingkah seperti anak kecil. Petik 2. Saya selamanya adalah murid guru. Leluhur dunia sama sekali tidak bandel atau tirani. Sebaliknya, dia patuh. Dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup sama sekali. Mereka semua mati, dan satu-satunya yang hidup adalah gurunya ini. "Guru, bagaimana kamu tiba-tiba bangun?" Leluhur dunia bertanya lagi. Dia jelas bahwa gurunya biasanya berkultivasi dalam mimpinya. Menurut logika, dia seharusnya tidak terlalu rela bangun jika tidak ada yang luar biasa. Karena orang itu bernama Dongbo Sui Ying, kata lelaki tua kurus kecil itu. Dongbo Sui Ying, leluhur dunia terkejut, bakatnya tidak buruk. Saat itu, warisan garis keturunanku yang lain, 4 warisan ekstrim, dibuat murni untuk digabungkan menjadi satu. Demi memungkinkan tubuh untuk menyatu sempurna dengan jiwa, itulah mengapa saya menciptakan warisan Vermilion Nihmah, menurut binatang bermutasi Vermilion Nihmah. Sebenarnya, saya tidak pandai dalam hal itu. Pria tua kurus dan kecil itu menghela nafas. Siapa yang akan memiliki bahwa Dongbo Sui Ying ini benar-benar dapat menciptakan transformasi ke-10 yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah mengolah warisan Vermilion Nihmah milikku ini. Leluhur dunia mengangguk pelan setelah mendengarkan, alam ilusinya cukup tangguh. Lebih jauh lagi, dia telah berkontribusi besar, dan telah memperoleh beberapa informasi mengenai iblis penghancur. Beberapa dari kalian semua berspesialisasi dalam tubuh berdaging. Pria tua kecil kurus itu memandang jauh ke dalam kehampaan. Dia saat ini sedang mengamati Sui Ying yang masih mencari iblis penghancur, dan dia adalah satu-satunya yang berspesialisasi dalam jiwa. "Guru, apakah Anda siap untuk menerima dia sebagai murid dan mengasuhnya?" Leluhur dunia bertanya. "Saya memiliki pertimbangan ini." Pria tua kurus kecil itu terkikik, "Tapi saya tidak terburu-buru.
Saya baru pertama kali bertemu dengannya setelah bangun tidur, dan belum begitu mengenalnya dengan baik. Saya akan memberinya beberapa percobaan dan menempatkannya di bawah pengawasan sebelum saya membuat keputusan. Leluhur dunia dalam hati terkejut karena dia jelas dari temperamen gurunya. Gurunya relatif apatis ketika dia pertama kali memberikan warisan kepada leluhur dunia dan Kaisar Hitam. Itu setelah hidup bersama di hari-hari setelah hubungan mereka secara bertahap semakin dalam. Dengan kepribadian guru yang riang, dia tidak keberatan bahkan ketika aku mempublikasikan silsilah kelas Devor, menghasilkan banyak iblis di dunia. Bahkan ketika dia memutuskan untuk memilih murid, dia biasanya hanya akan memberikan beberapa warisan kepada mereka karena takdir. Namun kali ini, dia sangat berhati-hati, dan ingin melakukan beberapa percobaan untuk pihak lain. Leluhur dunia dalam hati terkejut. Semakin serius gurunya, semakin dia menekankan dan menyukai Sui Ying. Pria tua kurus-kurus itu memandang jauh, iblis kecil, Dongbo Sui Ying anak muda ini unik. Saya telah bertemu sebelum banyak orang, dan telah memberikan kepada beberapa murid. Tetapi Anda tahu bahwa saya pada akhirnya berspesialisasi dalam tubuh berdaging. Mereka yang ditakdirkan denganku biasanya adalah mereka yang memiliki tubuh berdaging kuat. Ini masih yang pertama bahwa pihak lain memiliki pencapaian luar biasa dalam jiwa. Lebih jauh lagi, pemahamannya tentang alam ilusi berada di luar pemahamanku jadi aku tidak bisa banyak membantunya. Bahkan jika saya menerimanya sebagai murid, saya hanya memberinya kesempatan untuk tumbuh. Leluhur dunia merasakan jantungnya melompat saat dia mendengarkan. Peluang. Itu memang kesempatan yang bagus. Kakak murid keduanya, Kaisar Hitam, serta adik laki-laki bungsu mereka belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Hanya leluhur dunia dengan potensi tertingginya yang pernah diasuh sepenuhnya oleh gurunya. Saat ini, gurunya telah menyiapkan beberapa kesempatan untuk Sui Ying. Jelas tidak akan ada satu kesempatan pun yang disiapkan untuk Sui Ying. Tentu saja, itu karena gurunya tidak bisa membimbing Sui Ying dalam aspek alam ilusi, dia hanya bisa memberikan kesempatan untuk membantu pihak lain. Jika dia berhasil, saya sebagai gurunya dapat memiliki kesempatan untuk belajar darinya di masa depan. Pria tua kurus kecil itu terkekeh dan menghela nafas, aku sudah lama terjebak di langkah terakhir ini. Entah kenapa, saya selalu merasa kekurangan dalam aspek jiwa. Meskipun saya telah menciptakan teknik budidaya tanah impian, dan saya belum bosan, artinya, itu bisa terus menggali lebih banyak potensi dari tubuh saya dan memungkinkan saya untuk berkultivasi dan menyimpulkan untuk selamanya, saya masih belum menerobos. Setan kecil. Pria tua kecil kurus itu memandang leluhur dunia. Matanya dipenuhi dengan kerumitan, banyak anak muda telah ditakdirkan untuk bertemu denganku, namun masing-masing dari mereka akhirnya kembali ke ketiadaan. Iblis penghancur dari kehampaan kekacauan utama ini juga menjadi lebih kuat. Kekosongan primal chaos juga berkembang terus-menerus. Meskipun masih ada periode yang sedikit lebih lama, kiamat terakhir masih akan tiba, dan semuanya harus kembali ke ketiadaan. Anda harus berkultivasi dengan benar dan mengambil langkah lain. Hanya dengan begitu Anda bisa selamat dari kiamat besar. Petik 2. Murid ini pasti akan melakukan yang terbaik, kata leluhur dunia dengan sungguh-sungguh. Mencapai tahap Anda saat ini, semua kekuatan eksternal dibuat dan tidak berguna. Pada akhirnya, Anda hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Pria tua kurus kecil itu menggelengkan kepalanya. Tubuhnya segera menghilang. Leluhur dunia berdiri di sana diam-diam. Dia kemudian mengambil langkah sebelum meninggalkan sekitarnya. Dunia suci kelautan bintang 7. Di Azure Lightning City, yang membentang 1,5 juta kilometer, meskipun ini adalah kota yang relatif terpencil, tuannya adalah seorang ahli di tingkat keempat dan cukup menguasai suatu wilayah. Akibatnya, banyak pembudidaya bergegas ke kota ini, menyebabkannya berkembang. Di dalam kamar pribadi di dalam restoran mewah. Master Gunung Scarlet Broward saat ini setengah berbaring di sana. Ada segala macam makanan lezat dan anggur yang diletakkan di atas meja di depannya. Ada 4 wanita cantik yang anggun dan halus yang melayaninya. Ada yang memijatnya, ada yang memberinya anggur, dan ada yang memetik buah untuknya. Dan di depannya, ada musisi dan penari juga. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk melayani ahli misterius ini dan tidak berani meremehkannya sama sekali. Karena, selama periode paling awal, 2 pembunuhan besar oleh ahli ini menghasilkan teror di lapisan tertinggi pembudidaya di kota petir biru ini terhadap guru gunung beralis merah.
Terlalu sulit untuk menjadi dewa kosmos, Master Gunung Beralis Merah memiliki sepasang alis merah, dan dia mengeluarkan aura pembunuh. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Bagaimanapun, dia, Master Gunung Beralis Merah, memiliki banyak harta. Dewa Kosmos juga tidak mau menimbulkan kebencian dengan guru Gunung Beralis Merah yang abadi ini. Hari-harinya dihabiskan dengan cukup nyaman, namun terjebak di puncak alam primal chaos membuatnya tak tertahankan. Huff, ketika jumlah iblis penghancur meningkat, pada saat itu, mereka pasti akan datang dan mencari bantuanku dalam mencari iblis penghancur lapis baja emas. Master Gunung Beralis Merah berpikir, ini adalah kesempatan langka bagiku untuk membantai mereka dan mendapatkan sejumlah besar batu dunia asal. Pada saat itu setelah mengkonsumsi setengah jumlah, itu akan menyehatkan jiwaku dan mungkin membuatku menjadi dewa kosmos. Tiba-tiba, Master Gunung Beralis Merah berbalik. Tatapannya dilihat melalui rintangan ruangan. Visinya tiba pada seorang remaja berjubah putih yang berteleportasi ke sini. Remaja berjubah putih itu secara langsung menggunakan dunia ilusi yang besar. Itu sangat tiba-tiba. Hong gelombang. Alam ilusi menutupi area yang sangat luas. Selain itu benar-benar misterius dan tak terduga. Dalam sekejap, semua makhluk di seluruh kota jatuh ke alam ilusi. Para wanita cantik, para pemusik, dan para penari yang semula melayani guru Gunung Beralis Merah telah jatuh ke dalamnya juga. Alam ilusi ini secara alami menutupi Scarlet Browed Mountain Master. Ini, ekspresi Scarlet Browed Mountain Master sedikit berubah. Alam ilusi yang menakutkan menyerbunya. Dunia di depan telah bengkok dan berubah. Energi mengerikan itu menarik jiwanya dan mencoba menyeretnya ke alam ilusi lainnya. Saat dia jatuh ke dalamnya, hidup dan matinya akan berada di bawah kendali pihak lain. Huff. Master Gunung Beralis Merah mengertakkan gigi. Tekadnya seperti pedang saat merobek alam ilusi. Tetapi demi melawannya, dia harus menghabiskan 70% energi hatinya. Dan Sue Ying yang telah mencari iblis penghancur menemukan seseorang yang dapat melarikan diri dari alam ilusinya. Namun demikian, dia bisa mengenali pihak lain dengan pandangan sekilas. Tuan Gunung Beralis Merah, mohon maafkan saya. Saya saat ini, Sue Ying baru saja selesai mengirimkan pesannya. Dongbo Sue Ying? Saat raungan datang. Peng! Seluruh 50.000 kilometer di sekitar restoran itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah domain hukum dari Scarlet Browed Mountain Master. Area 50.000 kilometer telah seluruhnya dihancurkan, dan Master Gunung Beralis Merah berdiri di udara. Di bawah sepasang alis merah itu, matanya yang dingin menatap Sue Ying yang jauh. Kamu benar-benar sombong untuk berani bertindak melawanku. Ekspresi Sue Ying berubah. Sepertinya lapisan es telah menutupi wajahnya dan Sue Ying menatap wilayah sepanjang 50.000 kilometer itu. Semua makhluk hidup di daerah ini telah mati. Tuan Gunung Beralis Merah, bukankah kamu terlalu kejam? Sue Ying menatap guru Gunung Beralis Merah di kejauhan. Saya di sini minum namun Anda tiba-tiba menggunakan dunia ilusi Anda untuk melawan saya? Master Gunung Beralis Merah dengan marah meraung. Sue Ying dengan tenang menjawab, saya saat ini sedang menjalankan misi yang ditugaskan oleh Dewa Kosmos, mencari jejak iblis penghancur di berbagai tempat dari kekosongan utama. Demi mencegah iblis penghancur melarikan diri setelah menemukan saya akan menggunakan dunia ilusi saya langsung setelah muncul di suatu lokasi. Saat ini, dengan kekuatan Anda dapat melawan saya dunia ilusi dengan mudah, jadi belum ada kerusakan pada Anda, mengapa perlu membunuh semua pembudidaya biasa yang tidak bersalah ini? Saya ingin membunuh mereka, jadi saya membunuh mereka. Mengapa? Merasa marah? Master Gunung Beralis Merah dengan dingin tertawa, kalau begitu biarkan leluhur Tian Yu dan Sword Master datang dan menemukanku. Sue Ying menjadi lebih marah saat dia mendengarkan. Dia selalu membenci Master Gunung Beralis Merah ini. Pihak lain kuat, namun dia menuntut sejumlah besar batu dunia asal hanya untuk mencari iblis penghancur. Kalau tidak, dia tidak mau melakukan apapun. Orang harus tahu bahwa iblis penghancur berusaha untuk memusnahkan seluruh dunia, dan menurut logika, setiap pembudidaya harus melakukan bagian mereka dalam menghadapi ini. Dia, Sue Ying, mungkin hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, tetapi lebih dari 99% waktunya dihabiskan untuk mencari iblis penghancur. Dia kadang-kadang akan bertemu Dewa Kosmos ketika menggunakan alam ilusinya,
namun tidak ada dari mereka yang akan menyalahkannya. Sebaliknya, mereka mengerti apa yang dilakukan Sui Ying. Tuan Gunung Beralis Merah ini, Sui Ying tidak menyukai pihak lain di masa lalu. Tetapi sekarang, hanya karena masalah kecil ini, bahkan setelah Sui Ying menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi, Master Gunung Beralis Merah telah memutuskan untuk membunuh semua makhluk dalam wilayah 50.000 kilometer. Kekerasan seperti itu. Dia benar-benar iblis besar. Sui Ying pasti akan membunuh pihak lain jika dia bisa. Sayang sekali Sui Ying tidak bisa melakukannya. Bahkan Dewa Kosmos tidak bisa karena hanya ada 2 kultivator yang berhasil mengolah silsilah Master Myriad Realm Tavern. Salah satunya adalah Myriad Realm Tavern Master, dan yang lainnya adalah Scarlet Browed Mountain Master. Tidak ada yang bisa menemukan di mana avatarnya berada. Musuh yang tidak bisa dibunuh ini adalah seseorang yang Sui Ying juga merasa tidak berdaya. Kamu menyinggungku, namun kamu tidak tahu bagaimana membayarku untuk itu. Master Gunung Beralis Merah dengan dingin tertawa. Niat membunuhnya menjadi lebih tebal. Tuan Gunung Beralis Merah, saya tidak tahu apa-apa, dan mohon pengampunan Anda. Sui Ying menahan api di dalam hatinya. Meskipun dia membenci pihak lain, dia memutuskan untuk tetap damai dengannya. Lagi pula, tidak ada gunanya menjadi musuh dengan orang gila yang abadi. Kamu pikir hanya dengan mengucapkan satu kalimat dan semuanya akan baik-baik saja? Master Gunung Beralis Merah dengan dingin tertawa, kamu juga mengambil 10.000. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.